negatif tapi bagi gue positif. Ibarat manusia normal lah, yang namanya ngerokok apalagi laki-laki, yang namanya ngopi apalagi laki-laki mah ya hal biasa. Gue enjoy aja sih, yang namanya ada rasa gue kesel mah kesel, kenapa gue hentikan tawamu gue ngambil positif sejenak. ya, taunya di situ dia support aja, mau gila nongkrong gak bakal dah mikirin Sudah terlalu depan mata yang namanya anak muda kok giting. Sudah Tapi saatnya salah dan batas wajar merenung walaupun hal dan itu emang jadi larang. bersyukur. Satu deh contoh negatif menurut guru nih, menurut guru nongkrong itu negatif tapi bagi gua positif. Sampai gua lulus pun ya balik laginya feedback ke guanya, gua dapat relasi yang lebih banyak lah, kesana kemarinya bisa gua ceritain pengalaman gua bisa ceritain kelebihan gua ya. Gua ngerasa dari nongkrong tuh gua bisa berbaur sama orang, bisa misalnya gue lagi kerja nih, lagi ada kerjaan, contohnya wirausaha lah, kemarin gue lagi ngejalanin tes kopi, iyalah suatu produk sebut kopi dong, yang apa kan itu produk bebas kopi, terus gue jualin. Nah satu, kalau misalnya gue kagak punya teman, gue bakal ngejualinnya ke siapa, pemasarannya sih ya. Nah disitulah gue ngambil contoh positifnya. Negatif buat gurunya mungkin takut nama cap jelek nama sekolah ke sekolahnya di situ. Cuman bagi gua toh kita nongkrong juga nggak ngelakuin apa-apa di situ, kita cuman ya ibarat manusia normal lah, yang namanya ngerokok apalagi laki-laki, yang namanya ngopi apalagi laki-laki mah ya hal biasa menurut gua mah, ya lumrah lah. Kecuali kalau kenakalan-nakalan yang mabok, yang lain, yang misalnya minum atau yang lain lah, itu mah udah kita juga sadar diri lah, maksudnya resikonya sendiri ya, maksudnya punya waktu sendirilah. Yang namanya jam-jam kayak gitu ya lu juga harus ngelepas atribut sekolah lu. Nah di situ juga gue mikir yang namanya gue bakal ngejelekin nama sekolah, ya gue juga bakal yang harus nanggungnya. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap kasus yang selalu dipanggil duluan Anda? Apa ya, menurut gue mah kenapa dipanggilnya gue, mungkin guru-guru nganggep ke guanya tuh sebagai ketua geng, sebagai ketua tongkrongan lah dari satu sekolah. Tapi menurut gua di situ gua ngejalanin gua waktu nongkrong ya bareng-bareng. Ya. Padahal bukan gua doang, mungkin guru-guru tuh ngelihatnya karena gua bisa ngomong Yang paling berperan ya, karena gua bisa ngomong ke sana kemari, gua bisa ngejelasin ke sana kemari, entah ke kepala sekolah, entah ke kesiswaan, entah ke guru BK. Dari sekian banyaknya pengalaman gua, dari menurut mereka kenakalan, makanya gue dipanggil. Tapi menurut gue setiap gue ngejalanin hal-hal nongkrong walaupun dipanggil, gue enjoy aja sih, yang namanya ada rasa gue kesel mah kesel, kenapa gue mulu. Cuman ya mungkin gue mah ngambil positifnya, kalau bukan gue yang ngejelasin, mungkin satu sisi lain teman-teman gue juga bakal ada yang jadi sekolah apa, atau bisa gue kehilangan teman dipecatin. Nah, gue gak mau di situ, mendingan gue ibaratnya pasang badan, tapi bukan gue doang, tapi teman-teman gue pasti gue percaya pada nge-backup. Dan akhirnya juga gue tamat di sekolah ya, di satu sekolah doang gue, nggak di beda-beda tempat. Cuman pernah nyesel kalau sekolah di situ awal masuk kan langsung dapat banyak kasus tuh, pernah ngerasa mau pindah segala macam nggak? Pernah lah, yang namanya rasa kayak gitu mah wajar. Sama si Jawa gua awal kasus gua cabut pelajaran aja ya. Cabut pelajaran apa, matematika ya. Nah, pelajaran matematika gua di situ, kenapa gua cabut? Sanggup bro. Satu apa ya, menurut gua pelajarannya udah mah kayak tai, gua ngerti kagak. Udah mah
gurunya juga seenaknya, giliran dia keluar, iyalah yang namanya siapa sih murid yang nggak munafik gitu, guru keluar kagak seneng. Nah di situ kan gue sebagai murid ya seneng-seneng aja gitu, tapi kenapa misalnya gue misalnya gue telat pelajaran dia, dihukum, dibacotin, yang namanya murid digituin mah Wajar, betah lah. ada sakit hatinya. Pas udah beberapa minggu itu mah baru 3 minggu sekolah lah gue udah kena kasus. Pertama gue cabutnya masih Jawa, ke tempat ini nih gue nongkrong, tahunnya gue balik-balik dipanggil gue, guru itu ngabsenin, gue masih Jawa kagak ada. Nah di situ gue langsung dikasih surat teguran, ya adalah ancaman pindah sekolah. Di situ juga gue wali kelas pertamanya juga ya dibilang rada tai lah, masa baru kasus cabut sekolah doang gue disuruh pindah sekolah, baper. Nah di situ gue pertama kalinya gue dipanggil guru lagi pas waktu SMA, surat panggilan. Lu pernah mau pindah? Nah di situ juga gue pengen pindah lah, yang namanya anjing kata gue, baru berapa minggu jalanin sekolah udah disuruh pindah aja anjing kata gue. Ya udah kalau misalnya pengen pindah, tapi gue mikir juga di situ, gue curhat dulu gue. Sebenarnya gue juga iyalah nggak bakal bisa mendem sendiri. Ya udah gue curhat. Di situ gue diledekin mau pindah sekolah. Tapi yang namanya dorongan teman, menurut gue ledekan itu bagian dari masukan kehidupan gue gitu. Teman gue ngeledek gini, tapi satu sisinya gue ngambil positif. Ya taunya di situ dia support gue gitu. Di acara care itu ya, bisa nggak harus ya masukan atau apa lah, canda juga termasuk dia care ke kita biar kita berpikir juga. ya. Lu mau ada pindah nggak? Pernah nyara gua pindah? Setuju. mau pindah mah enggak sih, Cuman pas mau awal berhenti. doang nih, misalnya kayak pas mau masuk SMA tuh kan pengennya maksudnya SMA 6 gitu kan, kayak SMA kota gitu kan yang keren namanya kan ya. Ngedengar nama-namanya keren ya. Kan Kosmoida mah apaan sih anjing? Cuma dia nggak keren ya. Iya, cuman Sekolah main kampung. baru sekolah seumur jagung lah. Ya, anjing Samarinda mah tuh gel, sekolah kandang sapi itu ya Mau dijadiin batu loncatan doang ya dulu. Cuma banyaknya gitu betul. Tapi pas gua udah masuk, karena banyak itu ya, itu tadi yang sering banyak yang support kayak supportnya tuh ya ngeledekin gitu, kayak misalnya si Fatur nih ngeledekin gua nih. Itu bukan sekedar cuma ngeledekin doang, tapi ada unsur support dia tuh buat nahan gua di sini. Tapi ya gua ngerasa dirangkul, gua ngerasa nyaman di sini. Ya udah gitu, mau ngapain lagi gitu, udah teman gua di sini, rumah gua di sini, ya udah. Cuman kan pasti lu baru masuk kan, pasti teman-teman SMP lu kan. Nah gimana caranya lu ngerangkul, bukan ngerangkul sih, nyari temen biar supaya bikin lu betah di situ. Kalau dari gua mah, gua jujurnya masih Jawa aja udah apa ya, ibaratnya temenan lah, yang bukan dari sekedar temen aja. Udah 6 tahun gua SMP sama dia, SMP hampir 2 tahun gua sekelas. Yes, kita nggak disebut 6 tahun yes. Nah, maksudnya gua hampir sekelas lah, iya. hampir sekelasnya sampai SMA. Gua lebih kenal dari teman-teman gua deket ya si Jawa nih tentunya. Gua 2 tahun sama dia di SMP, terus lanjut lagi gua satu sekolah, satu bed lagi gua sama si Jawa. Nah gua ngejalanin awal-awal masuk sekolah. Gua pertama dah nongkrong nih, baru pertama kali bos parah. Kata gua motor dicabutin kunci motornya, Ditahan. disuruh jalan ke tongkrongan. Kata gua anjing nggak nyaman amat bangsat, kata gua. Awal-awal teh udah diginiin anjing, mana lumayan juga kan dari tempat tongkrongan ke sekolah disuruh jalan anjing. Kenapa? Enggak, bukannya setahu gua nih ya, setahu gua lu SMP mah atlet. Lu berdua nih ya. Iya, lu berdua atlet Kalau futsal. yang namanya udah kenal rokok mah paru-paru juga ada Bolong. bolongnya coy. Oh jadi lu Ya itu karena tadi ya lingkungan kita kenal sama dia aja, kita nggak cuma kenal sama atlet doang, kenal sama yang sedang merokok, kenal sama yang sedang mabuk. jadi sebenarnya tuh lu baik. Ya Cuman ketemu orang-orang bangsat jadi kayak gini. Nah semua orang itu baik.
cuman cuman ya lingkungannya lah yang mendidik kita. namanya juga fase Ke arah yang kehidupan. Nah di situ gua ngejalanin hal-hal pertama kali sekolah, kata gua seminggu baru sekolah aja anjing udah diginiin, kata gua ibarat dari siksa. Lu boleh nggak jalan asal lu naik motor ke tongkrongan dan gua ada di tongkrongan. Ya udah kan, daripada gua jalan ya udah mendingan gua mastiin gitu gua bakal ke tongkrongan sekolah dan gua di sana. Nah tapi gua sama teman-teman gua yang SMP dah yang udah ada kenal mah gua janjian sama si Jawa, sama si Ilman, sama si Ucok, sama si Apang no. Nah janjian gua pokoknya ya seminimal mungkinnya sebat 2 bat lah walaupun joinan gitu ya, dan gitu sampurna kretek topas. Nah mending itu 1 batang seorang, ini mah 1 batang kira ramean, mana udah mematungnya. Ibaratnya kalau misalnya matungnya 2.000 lu bisa beli rokok sebatang sendiri, ini mah borok gitu ya. kadang yang hampuran dapat ya, rokok. masa-masa sulit lah dulu zaman SMA. Nah tapi gue jam 5 udah janjian tuh sama teman gue, udah di tempat tongkrongan pertama kali SMP lah, di situ ada tempat di Malioboro no. Cuman kan apa ya, dari misalnya awal lu masuk lu udah nongkrong segala macem, cara ngeyakinin orang tua lu yang di rumah kalau lu tuh lagi nongkrong di situ. Pasti kan orang tua banyak Ya. nyuruh pulang segala macem lah. Gimana lu itu tentang apanya? Alasan ke orang tua. Iya, Apa ya, gue mah dulu zaman yang geli parah mah kalau diceritain lagi. Gue bilang ke orang tua mah yang namanya anak muda lagi nyari pertama dah bisa Ya, kerja kelompok. kelompok, Alasannya kerja kelompok. punya kerja kelompok. 2 Terus praktek. bukan, gue bilangnya alasannya Futsal. yang namanya anak muda nyari jati diri lah. Geli sih. Geli kalau diceritain sekarang mah sekarang ya. kontol bego nyari jati diri dan Padahal mah nanti juga muncul sendiri ya. Nanti mau muncul sendiri jati diri mah. Lu alasannya apa kalau Ya, orang tua hampir nongkrong? sama kayak gitu bro, apalagi lo Pasti lu bawa temen ya? Paling Nama-nama iya. temen. paling kalau di telepon ya Iyalah, Ntar lagi bisa sama si ini sama si ini. 1-2 orang teman dekat yang udah Kenal dikenal sama orang tua. bisa mastiin. Tapi sepinter-pinternya kita alasan nanti juga bakal Ya, ketahuan ya. juga nongkrong atau gimana. Iyalah yang namanya nongkrong orang tua siapa sih yang nggak was-was pasti bikinnya saku tawuran, Iya. terus obat-obatan, Pergaulan bebas. makan bebas. Wajar yang namanya orang tua mah, cuman yang nggak wajarnya mah risih we diomongin wae sama orang tua mah. Balik malam. Balik malam wae gitu. Notifnya banyak di WA. balik. Keras coklat pak, keras Nongkrong teh. komeng gitu. ya lo walaupun udah dicuci masih tetap kuning anjing itu kerah. Kamu pelajar apa pelacur? Anjing. Pulang malam terus nih kayaknya hebat banget tuh. Pulang celana kotor. Sama kotor mata giting. Belum Abdul itu jawab, belum Abdul kalau pulang sekolah kayak gitu. Semut bau. Cuman kan pasti lu awal-awal nongkrong kan pasti ada pengaruh dari alumninya dulu kan. Iyalah pasti Turun temurun lah. yang namanya alumni mah lu juga itu mah balik lagi ke diri lu bisa ngebedain mana alumni yang masih positif atau enggaknya mah balik lagi ke lu dulu. Pokoknya gua mah mikirnya dulu yang namanya alumni bangsat amat sih anjing kata gua, Bau ya ngomong wae. ngomong wae disuruh wae ini itu harus gitu. Jangan kan alumni deh kakak kelas lu sendiri, pasti gua mah yakin di setiap sekolah ada wae sih, maksudnya senioritas dan lu juga gak bakal munafik lah ngomongin abang kelas lu sendiri. Pasal 1 pasal 2 Ya, ya. karena satu sisi lu belum kenal alumni lu tuh sifat Wataknya aslinya gimana, abang kelas lu sifat aslinya gimana. Cuman ya selalu dijalanin mah gue yakin paling adalah 1-2 orang yang lu Yang gak lu benci, suka. yang gak lu suka, tapi yang namanya udah ngejalanin mah lu walaupun gak suka kita tetap lu jalanin. Enjoy. Enjoy. Ya lo yang namanya alumni mah ya Allah, walaupun lu belum kenal tapi lu nya udah ngejalanin mulu, yakin gua pasti enak ngejalaninnya juga. Kecuali kalau yang misalnya udah mindsetnya buruk, tengah pikiran udah buruk dan lu nggak ngejalanin, ya tetap lu sampai kapanpun mindset lu bakal begitu. Jelek. Alumni pokoknya mah Walanda.
Siapa tuh? penjajah Walanda. pokoknya kita aing kan Nggak kan, nah, berarti udah tuh baru masuk terus lu kelas 2. Kan lu kelas 2 itu ya ibaratnya di apa ya makin namanya? lagi lah. Ya maksudnya lu dipercaya juga, dikasih ini sama alumni. Cara lu ngerangkul adik kelas lu supaya apa ya? Nggak, tujuan lu ngerangkul adik kelas lu itu apa? Ya, karena Apa ya? tadi gue balik lagi ke tadi Karena udah turun-temurun, kan. turun-temurun ya? Ya satu nih apa ya yang namanya ngerangkul mah pastilah lu punya adik kelas, siapa sih yang kamu membuat nyaman adik kelas lu sendiri gitu. Iya. Dan lu satu bed juga, satu bed sekolah, masa iya gitu lu satu sekolah lu pasti ada gap satu angkatan ke angkatan lainnya, kecuali itu mah di Jakarta baru tuh angkatan ganjil genap baru. Cuman kan di sini mah kan kagak make aturan kayak gitu, yang namanya satu bed ya udah gitu, lu satu aturan, satu jalan, satu visi, satu misi. Nah, tujuan gua ngerangkul adik kelas gua ya balik lagi ke cerita awalnya. Gua kelas 1 aja yang namanya ulang tahun sekolah pasti adalah di setiap sekolah juga, dan punya tradisi yang beda-beda. Dan di situ gua ibaratnya dibilang pahit mah pahitnya kenapa? Dia Dikata ya? disiksanya bener-bener disiksa yang namanya acara ulang tahun. Ini mah beda ya, bukan tawuran maksud gua. Ya TTA aja. Apa ya, bikin acara suatu syukuran, tapi ada unsur lainnya gitu yang bisa lu rasain, tapi lu bisa ambil hikmahnya dari acara situ. Nah gua di situ tahun pertama ibaratnya berat lah, 3 angkatan itu dibilang berat, walaupun lu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap lu dihajarin sama alumni gitu. Di situ bener-bener tahun pertama yang buat pengalaman. Pertama kali juga ya ngerasain kayak gitu. Iya, pertama kali juga gitu ngerasa pengen mati gitu. Lu jam pokoknya, jam 3 disuruh bangun. pokoknya balik-balik ke rumah udah nggak bisa nengok gini terus Gak bisa nih. nengok, gak bisa Iya, makan. iya lo jam 3 bangun, Tempat ini nggak bisa. kagak pakai baju, pakai celana pendek. Berenang. Terus udah gitu ibaratnya apa ya, lu kayak di semi gunung lah, di tempat semi gunung gitu. Yang namanya villa-villa, apalagi villa-villa daerah Atas. daerah atas lah, daerah bedeng tuh kalau lu tahu mah dinginnya malamnya kayak gimana. Disuruh push up, itu mah push up bukan sembarang push up gitu loh, 100 bener 100, 200 bener 200. Iya. Spot jam, tandangin. Alasan lu nggak bisa makan pulangnya itu. Nah itulah alasan gue setelah pulang itu di situ kagak bisa makan gue sama teman-teman gue. Baru udah makan, ngerokok ini rokok nih ibaratnya di sini nih. Kepala yang ini. Kepala yang nyamperin. Kepala. Kepala juga, kepala mah bermasalah. Yang namanya mulut asem mah gimana lagi buron. Harus disamperin anjing. Bangun tidur aja langsung ngerokok tanpa minum. Itu kalau enjoy gitu. Enggak, itu pas Jawa. Ya, tapi Kalau nginep di rumah orang. namanya bareng-bareng ya, jadinya dinikmati Ya. aja bareng-bareng. tapi Tapi di situ ada hikmahnya coy. Apa jauh hikmahnya? itu hikmahnya ya lihat aja angkatan gua sekarang kayak gimana kan gitu. Kompak ya? Gak ada matinya lah. Rapat kan selalu terus, pernah mau sampai lulus juga ya masih ngumpul Ya ya, silaturahmi masih walaupun ya nggak sebanyak waktu sekolah tapi ya masih tetap ada gitu Apa silaturahmi. hubungan apa? Angkatan 11 angkatan apa? Golden era lah. Golden era Golden era. nggak ada lagi lah. Lain angkatan Ampura. Angkatan kurang ada. Bukannya apa yang ngomongin dari sisi angkatan, maksudnya kebanggaan sendirilah lu. Maksud Masih gua bisa mungkin kompak. lu apa ya, teman-teman alumni yang lain hidup di angkatannya pasti ngerasain lah punya kebanggaan sendiri, lu lahir dari angkatan segitu-segitunya. Nah gue juga sama teman-teman gue juga punya ngerasa kebanggaan lah lahir dari angkatan 11 di sekolah gue. Gimana rasanya, apalagi masih bisa gue nikmatin lah, walaupun lu cerita-ceritanya walaupun Ngibahin lu udah orang. lulus, walaupun lu udah lulus ceritanya itu aja, tapi menurut gue ya nggak ada matinya lah. Nggak bosan. Nggak bosen ya lo, walaupun sampai sekarang nih pasti nih sebelum gua nongkrong nih cerita-ceritanya yang udah diulang-ulang 20 Hal-hal kali lucu. lebih, Hal-hal 30 lucu kali waktu sekolah. lebih gitu udah diulang-ulang ya tetap berkesan anjing. Ya itu hal baru jadi lucu. Iya. Iya. Jadi Walaupun ke kamar mandi aja itu hal lucu. iya tuh yang namanya kamar mandi bang ya lo, Iya. tempat pria gitu.
tempat ngerokok. Aseup piol aseup naon tambah kumpul. Kita komik. Hari sebatang berdua. Walaupun Ada ya. Situasi aman keluar. ya walaupun ini kamar mandi masjid juga Jadi terus benar. Pokoknya mah sekolah jadi ini kadang ada yang mandi habis olahraga. Udah ada akhlak. Mau beli sampo. Itu bos apa ya, kenangan pahit tapi ada feedbacknya lah ke guanya gitu. Setelah gua jadi abang kelas, gua punya adik kelas, di situ gua satu udah nggak mau buat Abang apa ya, di walaupun punya kenangan pahit ada feedbacknya, ngebuat ke diri gua juga mikirin hal ke depannya tuh ya ada juga. Maksud gua satu bisa ngebuat kompak dari diri gua sama angkatan gua, Ya terus setengah. ngebuat apa ya, ngebuat adik kelas gua juga jadi kompak lagi, jadi nyaman lah. jadi nyaman. Di situ juga gua ibaratnya ngasih pengalaman gitu. Gua juga yang namanya dikerasin nggak enak dah, yang namanya lu dikerasin siapa yang mau gitu, gak enak juga namanya dikerasin. Mah lu lagi nongkrong gak nyaman gitu. Satu kan yang namanya lu nongkrong gimana kenyamanan, walaupun teman-teman lu di situ tapi lu lingkungannya kagak nyaman, ya udah gak bakal nyaman lu ngejalanin sore-sore masa-masa SMA lu mau segimana pun. Kalau gak nyaman mah ya udah gak enak. Coba jam habis nanya. Lu aja. Gua mah ngebenerin kata-kata Anjing. Enggak nongkrong. Nongkrong apa sih? Lu pasti kan ada yang nanya. Nongkrong sampai malam banget. Ngelakuin apa sih? Cuma ngabisin uang doang. nongkrong. Kata kuncinya apa ya, kata kuncinya kalau gua mah ngebeli cerita. Kalau gua sharing Bisa. Lalu Kalau gua nyebutinnya ngebeli cerita. lu Kalau gua obrolan tai lah. obrolan tai. Obrolan tol apa ya? Ya kenapa ngebeli cerita, menurut gua ya satu yang namanya uang. Lu walaupun punya uang nih 20.000, Masih bisa minta ke orang tua. 20.000 lu masih bisa minta ke orang tua. Nah, dari 20.000 ini kalau dapat cerita dijual ya menurut gua nggak ada harganya gelo. Lu ngobrol sampai malam, lu gak ada di tempat itu tapi teman-teman lu cerita, misal nyesel Kadang nyesel. ngobrol kayak gini juga harus perlu rokok, perlu kopi. Iya tapi masih bisa kasbon. Iya, Ya masih kan bisa kalau misalnya ngutang kalau bayar misalnya ini besok. pinjem lah gitu, itu gantinya. Cuman tuh kalau misalnya lu lihat nih teman lu nongkrong gitu tiap hari tapi lu nggak di tempat yang teman-teman lu ada di situ, terus teman-teman lu pas lu besoknya nongkrong nyeritain hal yang kemarin Jadi kemarin penasaran. nggak ada lu di situ, lu diem diem dokem lu. Nggak tahu apa. dihujat Iya. dihujat lu anjing. Merasa dikucilkan. Atur kamu hujat. Itu sih menurut gua yang namanya isi tongkrongan mah. Dalam nongkrong itu ya wajar lah yang namanya laki-laki ngerokok, ngopi, minum. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu di sekolah dan pas di tongkrongan jadi tahu hal-hal viral apa yang telah Iya. terjadi dari pihak manapun cerita. Iya tapi ya satulah dalam batas wajar gitu, walaupun hal itu emangnya dilarang sama hukum, ya seenggaknya lah lu jadi yang ngerasain kenakalan itu, lu juga jangan tolol gitu. Lu batasan. Ya Jadi- jangan sampai kayak ya ini hostnya pernah lah kan di part video Sebelumnya. sebelumnya juga udah dijelasin kan. Karena dia nggak punya batasan. Jadi- Lu boleh lah ngerasain kenakalan itu, tapi walaupun itu nggak wajar ya seenggaknya lah lu tahu batas kenakalan apa yang lu harus lu keep gitu. jadi Dan lu doang lah yang ngerasain. Jadi sebenarnya cowok-cowok kalau nongkrong tuh ya gini gibahin orang, Betul. bukan ngerokok ngopi doang, ada gibahan-gibahannya. nggak cuma cewek tuh Ini nih Ada ada satu tamu, lagi. ada tamu nih atau lagi nih main futsal nih. Sini tuh om. dan paru-parunya Ya. bolong nih.
yang masih kuat lari setengah lapangan kembali. Intinya mah lu isi nongkrong udah kayak gini nih, ngobrol Ya walaupun gak jelas cuman iya. ntar Tapi ada. lu bukan hari ini, bukan seminggu ini, bukan 2 minggu ke depan lu bakal ngerasain ceritain, tapi lu setahun 2 tahun Yang dikangenin kayak gini. lu bakal ceritain lagi lah. Soalnya Kalau kata apa filter IG mah apa? kita cerita Nanti kita Nanti cerita nanti kita cerita tentang hari ini. Iya, soalnya kan kalau lu sering-sering nongkrong, berarti kan itu maksudnya udah kebiasaan lu. Ketika lu lulus lu kehilangan kebiasaan gitu yang lu kangenin. Iya, jujur gua walaupun sekarang nih Udah gua mulai aktivitas baru. udah beda lah lingkungan gua di kuliahan, tetap teman-teman yang gua ibaratnya ngerasa sejalan walaupun gua kuliah belum ada 1 tahun lah, tahun ini emang genap 1 tahun, tetap gua lagi hari libur tetap gua ngolinginnya teman-teman SMA gua Yang diprioritas. ya. Buat Bukan. gua apa ya, walaupun gua punya lingkungan baru, suasana baru, dan gua bikin cerita baru, sama aja beda gitu, bener-bener beda. 3 tahun yang udah nggak ada harganya lah dari kita 3 tahun di sekolah sama teman-teman gue di SMA. Justru kalau kuliah mah sifatnya individual. Ya benar, gue ngerasain gitu gimana kuliah lu, ya udah yang namanya nongkrong memang ada gitu kuliah, tapi kan yang namanya kuliahan lu nongkrong juga harus buka open mindset, otak lu lebih jauh lagi, lebih ke depan lagi, dan lebih kebuka lagi. Ya lu nongkrong nih sama teman-teman lu mau di universitas apapun juga gue yakin jatuhnya lu individual, mau di universitas negeri, swasta, punya pemerintah, Obrolannya Tetap, kan iya. obrolan tai, obrolan masa ada depan. enggak ada lu obrolan tai, tapi dari segi waktu dah, yang namanya kuliahan pasti punya waktu, punya deadline tugas, ada yang bikin cerita lu tuh ada gapnya, ya gapnya itu tadi individual, kebutuhan lu buat nunjang masa depan, nggak salah, cuman yang namanya banyak lagi lu pengen ngerasain cerita yang pengen lu rasain di tua nanti, ya beda lah yang namanya kuliah sama SMA. Cuman nongkrong kuliah tuh bikin pikiran kita kebuka doang dan lebih maju, lebih ke Iya. depan, obrolan Iya. gitu. Soalnya gitu ada manfaatnya, emang ada gitu, cuman yang namanya Beda nongkrong SMA mah. sama SMA, Nongkrong kuliah beda. beda parah. SMA mah nongkrong ngabisin uang orang tua doang. Iya lu SMA mah gila nongkrong gak bakal dah mikirin anjing masa depan kayak anjing, demi Allah ya, namanya SMA mah gila bodo amat, UN dah, UN tryout, ya udah yang namanya anak muda mah giting. SMA mah mikirnya yang penting udah lulus aja. Iya, Gimana caranya buat lulus, bukan buat mau lu bagaimana masa ranking depan jadi apa. terakhir, mau ranking berapa nggak ngaruh, iya, yang penting mah lulus terus cerita gue banyak di sekolahan. udah aja. Pokoknya mah mindsetnya bukan nanti kayak gimana nanti Gimana nanti lah ya. gitu. Ini grup angkatan gua nih ya, karena gua sekarang nih nggak punya doi nih, lagi jomblo nih ya. Kalau grup gua rame itu jadi pub notif gua. Itu Manida tuh angkatan gua, bagi gua parfuman, Puff banget ya. iya wah favorit banget. Udah senang banget gitu kalau misalnya udah ada grup yang ngajak kopi, ngajak ngopi, ngajak makan, Auto buka langsung. auto buka tuh, auto hayu gas. Kali Ya walaupun ya walaupun lu nggak punya duit, walaupun lu lagi kesusahan gak ada motor, walaupun lu keluarga lu lagi hancur, lu broken home atau apapun, udah yang namanya anak-anak Semanida angkatan gua, ya udah itu ceritanya. Kalau udah lulus udah itu sumber fab notif orang-orangnya, orang-orang yang pernah lu jalanin bareng selama 3 tahun dari situ semua. dan naik ke kelas 3 kan kelas 3 jadi apa ya, kalau nya juga banyak pikiran bukan tanggung jawab yang besar lah, entah tanggung jawab diri pribadi sama dulu dikasih amanat dari kakak kelas sebelumnya buat supaya Semanida itu nggak nyala terus, nggak padam. Nah, gimana cara lu ngebagi kayak gitu? Apa
yang namanya kelas 3 ya, tanggung jawab lu lebih besar. Satu, lu jadi abang kelas, Jadi contoh. ya, Jadi jadi panutan. contoh. Terus nambah lagi nih beban lu dari keluarga, yang namanya tahun terakhir. Orang tua pengennya kita kuliah. Keluarga mana sih yang gak ngadepin anaknya walaupun udah kuliah? Emang ya dari segi keluarga kan beda-beda, ada yang ngadepin langsung kerja dan bisa menghidupi keluarga itu, ada juga yang kuliah gitu, kuliahnya juga Harus negeri di segala macam. negeri gitu ya, orang tua mana gitu yang gak ngadepin kuliahnya di negeri. Nah itu tuh tambahan beban pikiran lu selama lu jadi kelas 3. Cuman ya gue di angkatan gue dan gue pribadi juga gak ngerasa terbebani gitu, walaupun gue sampai tutup buku juga gue masih tetap ngejalanin cerita gue, kebiasaan-kebiasaan hari-hari biasa, walaupun udah ngambil buku tahunan, cap 3 jari, ya tetap masih ngelakuin hal-hal yang dicap guru itu jelek, tapi ya enjoy aja gitu. Karena masih merasa punya tanggung jawab. Nah gimana caranya lu ngebagi hal-hal yang ke sekolahnya nggak padam? Ya dari lu nya dulu lah sendiri. Lu punya rasa care, peduli seberapa besar gitu sama sekolah lu. Ya alhamdulillahnya angkatan-angkatan gua walaupun sampai lulus udah jadi alumni ini jalan 2 tahun tetap peduli gitu sama di bawahannya. Ngasih masukan. Ya gimana caranya ya balik lagi ke diri lu sepeduli apa sama sekolah lu sebangga apa sama sekolah lu, karena lu pernah ngejalanin cerita di situ. Dan bagi gua drama gua udah jadi rumah gua gitu. Nah siapa yang nginjek drama gak Harus ada tanggung jawab. bakal berurusannya sama anak-anak dramaga juga gitu. Dan anak-anak dramaga yang gua kenal ketika rumahnya diinjek-injek, ya udah itu juga harus nanemin kebanggaan tersendiri gitu sama adik-adik kelas lu. Ini rumah lu, ini sekolah lu, Bukan ini batu ya, loncatan. ini cerita lu di sini. Ya lu harus bisa nanemin lah, lu harus bangga sama sekolah. Alumni lu dulu aja sebangga ini gitu walaupun udah lulus. Nah itu yang harus ditanemin gitu sama anak-anak sekolah. Lu mau sekolah di kota mau dimanapun, tapi kalau dari diri lu nya aja nggak pernah nanemin kebanggaan di dalam diri lu, ya percuma lu Males-males sekolah dimanapun. Lu Bang Jawa Hah? gimana? Yang tadi yang gue tanya si Dandi. Iya yang lu ngerasa punya tanggung jawab gak sebagai abang kelas, kan udah kelas 3 tuh. Lu harus bisa ngebagi masa depan lu, ngebagi waktu lu sebagai abang kelas jadi panutan. Jujur kalau udah kelas 3 mah tanggung jawab buat ke masa depan mah gue gimana ya, kalau dulu tuh gue nggak mikirin, jujur ini ya bodo amat gitu, kayak misalnya ya nggak mikirin nanti ya. Kalau kayak contoh kayak pas apa namanya UTBK, yang UTBK nih SBM PTN kan, itu mah ya harusnya serius dia Masa ngerjain, depan belajar kan. dulu boro-boro. Ini mah gua ngerjain, datang ke tempat gua SBMPTN, ngerjain 5 menit asal semua, langsung pulang. TO aja jawabannya semua. Gak mikirin dia kayak gitu, serius. Cuman ya sekarang mungkin ada rasa nyesel, ada. Cuman di waktu itu karena gua kayak apa sih kayak gitu kan, Lupa juga dulu kayak gitu. baci lu kayak gitu mah anjing. Tapi Sekarang iya, padahal mah penting, harusnya mah lu ya bagi waktu lu gitu belajar gitu. Nah cuman masukan dari gua nih, Pernah gak sih lu ngerasa gagal sebagai abang kelas mendidik adik kelas lu? Pernah lah, kalau misalnya adik kelas lu kepecat, adik kelas lu nggak ada rasa bangganya sama sekolah gitu, tongkrongan sepi gitu. Terus lu nanemin, terutama sih gue mau nanemin kebanggaan lu sekolah di Dramaga gimana. Kalau lu misalnya udah nggak ada rasa bangga, gue sebagai abang kelas ya udah gitu, apa yang pernah gue tanam seharusnya gue juga nuai dan gue juga bagiin gitu rasa bangga gue ke adik-adik kelas gue. Cuma ketika adik kelas gue ngerasa bodo amatan sama angkatannya, sama sekolahnya, nah di situ gue ngerasa gagal gitu. Apalagi sampai ada yang kepecat. Gue nih semenjak gue kemarin ngedenger anak-anak sekolah sekarang yang sekolah di Semanida aja banyak yang kepecat aja,
kita yang ngerasa sebagai alumni aja pernah satu sekolah sama yang kelas 3 yang sekarang aja ngerasa gagal gitu, banyak yang kepecat. Kalau kita nggak mau kan, siapa sih yang mau gitu ada di kelasnya buat cerita kayak kita di sekolah ngerasa gagal gitu. Itu yang bagi gua ngerasa gagal mah. Nah pertanyaannya, menurut lu alasan lu sendiri bilang angkatan kita golden era itu apa? Kalau dari gua nih ya, Ya, apa ya, solidnya bukan di luar doang, solidnya bukan waktu ribut doang, solidnya bukan waktu ngomong di kampus, nggak di sosmed doang solid, solid luar dalam sekolah gua solid. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, ya mungkin memang Dandi yang paling depan buat nge-backup anak-anak, tapi di belakang juga anak-anak yang backup anak-anak tuh pasti backup si Dandi. Mau masalahnya yang gede, mau masalah kecil, itu pertama. Itu kedua ya itu. Terus kalau misalnya di luar lagi nongkrong rame rapet gitu kan, kayak misalnya sama-sama ini yang nggak ada hari tanpa nongkrong gitu. Ibaratnya kalau diomongin mah gitu. ide orang tua udah capek marahin gitu. Ya. Orang tua ya udah nggak lagi. nanti juga ngewajarin sama mama juga. Nah lu dan Apa ya, kalau gua ngerasa angkatan gua dibilang angkatan emas, ya satu dah solidnya nggak ada matinya gitu. contoh Sampai sekarang nih ya, sampai sekarang nongkrong angkatan gua misalnya di satu titik kumpul nggak lama pada datang. nggak lama pada dateng, ya minimal 15 orang lah, 15 orang 10 orang lah minimal ya. Ya entah dia baru pulang kerja, mau kuliah, mau apa. Nah udah gitu, ya udah gitu teman-teman gue yang kerja punya duit, Kasih. tapi gitu langsung beli rokok, beli makanan gitu. Wayang namanya teman Iya. itu. Hampura. Nah Orang terus, nganggur kayaknya. menurut gue dari pas gue sekolah dah, yang dari pas gue sekolah, walaupun gue yang ditunjuk sebagai kepalanya menurut guru, tapi bagi gue enggak gitu, nggak jalanin semuanya. Ketika gue terancam pecat, ya udah teman-teman gue juga langsung satu suara gitu, oke gue dipecat gitu. Ya contoh dah pas misalnya kasus sporteran gitu, adik kelas gue ada diciduk polisi, gue dipanggil sama teman-teman gue angkatan gue. Ketika disuruh keluar, ya udah gitu, kalau ancamannya keluar ya udah dikeluarin semua gitu. Cuman yang namanya lu siswa jangan tolol-tolol amat lah, lu juga harus punya opini sama pendapat masing-masing gitu. Ketika kebandelan lu masih di batas nalar manusia dan bisa dipertimbangin, ya udah argumenin. Jangan sekarang kan, kalau yang dilihat sekarang mah ya anak-anak sekolah, lu berani bandel tapi lu nggak berani tanggung jawab, kurang sopan Iya. juga sama guru nah sekarang. nah itu yang jadi titik kuncinya. Lu berani tanggung jawab tapi otak lu nggak maju, otaknya yang nggak maju ya tadi yang dibilang si Ayes, lu mau argumenin tapi lu juga nggak sopan sama guru, percuma aja di Cuma gitu, nggak ada lu- hubungan apa lu mau pertimbangin. Lu kan orang, apalagi guru udah ngeliat dari siswa, dari perilakunya dulu lah, etika lu sama guru itu gimana. Alhamdulillahnya mah gue dari banyak kejadian gue sering relasi sama alumni gitu. Satu, lu kalau pengen ngejago tentang kebandelan di Jangan di luar sekolah. sekolah, jangan di sekolah. Soalnya bandel-bandelnya angkatan kita, alhamdulillah yang keluarnya Iya. nggak terlalu banyak. Yang keluarnya alhamdulillahnya itu mah kesalahan sendirilah. Iya. pun bukan kasus Bukan jadi kasus sama. Kasus barbar. Itu mah kasus dia pribadi, individu, kayak misalnya nggak pernah sekolah. Gitu, cabut-cabutan. Satu lagi etika berbicara Nah, itu paling dinilai. nah itu sekarang kan anak sekolah yang dari gua dengar dari guru ya, Guru aja kayak temen. guru aja pas semenjak gua misalnya ada yang misalnya slow gitu, sebenarnya ada guru lah yang nggak usah disebutin namanya, menurut gua slow gitu ya, gua mau ngerokok di belakang kantin dia bilang gitu, Hati-hati. hati-hati weh gitu, jangan terlalu ngebul. Nah sekarang ya lu
padahal di sekolah apa-apa di snapgramin, apa-apa lu unggah gitu di media sosial. Emang gitu, gue juga pernah gitu ada hawa kayak gitu, tapi gue nggak tolol sampai guru tuh pengen mencat gue. Dan gue juga kalau misalnya dikasusin juga ya argumenin yang udah hal kuat. yang ngebuat pertimbangan gue juga kuat gitu sama guru-guru. Nah lu sekarang yang masih pada sekolah berani apa koar-koar di media sosial, ketika lu tanggung jawab lu tanggung jawab gitu, lu pasang badan segala macam buat temen-temen lu, tapi satu etika lu kurang, etika berbicara lu kurang. Gimana guru kagak langsung ngecap tuh semua gitu? nggak ada mikir dua kali. Iya, nggak ada gitu. Ropot. Nggak ada nggak mikir panjang ya, tapi panjang. Lu gimana ya? Apa gua? Iya, maksudnya kenapa angkatan lu bisa disebut angkatan emas? Yang pertama bukan angkatan corona. Keluarga. Kedua, Bener. Yang kedua keren, Wak. kerennya? Hah? Kerennya? Kompak. Kompak. Kalau Udah kalau dari lu apa? kalau gua bukan nggak sebut angkatan emas sih, kata gua mah nyebutnya angkatan penyelamat. Rescue. Iya, rescue. Tim SAR. Tim Basarnas. Juru selamat itu ya. Oke. Soalnya Aing tuan saya ingat kalau iya, maaf tuan. Jadi waktu apa ya? waktu Pas kejadian lah. ada masalah. Waktu kejadian waktu itu di Bekasi. Gua mikir, Stadion lu. ya gua mikirnya itu Wede. gua dikeluarin ya karena orang tua gua sama saudara-saudara gua yang care. Tapi pas gua keluar gua tanya, ya lu bayangin lah 20 juta bukan hal uang murah buat ngeluarin seorang kayak orang-orang yang gak berguna gara-gara kasus ketololan sendiri. Ya 20 juta bukan uang murah. Vespa Matic. Aing bisa nge-DP Vespa Matic. Cuman pas gua tanya ke nyokap gua sendiri dapat uang dari mana, dan nyokap gua bilang itu uang dari temen-temen dulu. Dan setelah gua keluar gua tanya-tanya ke temen, ya ternyata bener temen-temen gua itu kayak care ke gua, dia sampai bela-belain mau ngejual handphone. Ya. Terus minta PT-PT lah. Bayangin lu dalam waktu 6 jam nyokap gua pusing nyari uang 20 juta. Alhamdulillahnya temen gua bisa ngebantu. Sama di jaket ya. Pokoknya mah makasih buat lu pada yang udah Segitu baru dari hal pribadi ya, Iya. makanya ya buat pribadi gitu ya, buat personal. segitu care. Padahal gua kalau nongkrong nggak pernah nongkrong kan ya. Bukannya nggak pernah nongkrong. Misah. Nggak pernah malam. Bukan yang namanya lu ngejalanin nongkrong mah kan gimana lu juga. Iya, maksudnya kan ya kalau ini mah nggak terlalu deket lah. Paling deket-deket sama ya yang sekelas atau enggak yang sebelahan. Cuman ya gua ngerasa ya walaupun gua nggak terlalu deket tapi segini care-nya ke gua, segini ininya sama gua. Sebegitu care-nya. Iya, sebegitu care-nya ke gua. Ya makasih lah. Makanya itu alasan gua kenapa bisa nyebut tim SAR penyelamat. Aing tuan sih. Iya tuan. Lanjut. Nih bang, lu nggak kan bang? Bang Hina tuh bang, Masukin frame sini. Sini dulu lah. ada cerita yang lucu yang bisa dikorek di sini dari lu. Korek-korek. Iya. Masa SMA-nya juga. Korek-korek pas SMA kabur dari rumah. Nyetel kawan. Iya, itu kan ada cerita sih teh. Korek ya. Ah, ya korek ini. Korek. Hehehe. Pecah enggak. Kiamat. Nah, terus kan lanjut dah kuliah. Lu kan udah lu kuliah. Karena kan selama ini guru-guru mikirnya orang-orang bertiga ini nggak ada yang percaya kalau misalnya ya paling lu kalau udah lulus jental-jentul ngajedog di IMA, tapi buktinya dia bisa kuliah.